Hai semua, Hai semua, selamat datang di podcast Covidology. perkenalkan nama saya Lindawati dari 10 MIPA 9 nomor absen 21. Dan saya Sherlyn Clay dari kelas 10 MIPA 9 nomor absen 3. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Lin? Nah, hari ini kita bakal bahas hal yang lagi panas dan sering dibahas, yaitu vaksin COVID-19. Tapi kita kan nggak mungkin nih ngomong berdua doang. Kali ini kita kedatangan banyak tamu nih. Kira-kira siapa ya? Nah, ini dia pembicara kita hari ini. Halo semua, saya Filberton Susanto dari kelas X59 nomor absen 11. Halo, saya Jonathan Wahono dari 10 MIPA 9 nomor absen 17. Halo semua, saya Kleti Ivani dari 10 MIPA 9 absen 5. Halo, saya Nicholas Randy dari 10 MIPA 9 absen 29. Saya Christopher Bryan dari 10 MIPA 9 nomor absen 4. Halo semua, selamat datang di podcast Covidology. Gimana nih kabar kalian selama masa pandemi ini? Aku sih cukup baik, tapi ya merasa jenuh melakukan hal yang sama setiap hari di rumah. Puji Tuhan keluargaku sih aman-aman semua, tapi kegiatan sehari-hariku terhambat banget sih. Ya, syukurlah aku masih baik-baik aja. Aku sih baik-baik saja sih, tapi bosen banget di rumah terus. Seharian cuma tidur, nge-zoom, tidur lagi. Iya, betul. Kan COVID tuh benar-benar membuat kehidupan ini berubah banget ya. Yang sebelumnya bisa pergi kemana-mana, jalan-jalan, sekarang udah harus di rumah terus karena adanya pandemi. Yang dulu tiap minggu biasanya jalan-jalan ke mall sama teman-teman, makan-makan, nonton, karaokean. Sekarang cuman bisa di rumah, ketemu teman, cuman lewat Zoom sama video call. Siapa nih ngaku? Nah, makanya sekarang sejak vaksin virus COVID-19 yang sudah terjamin, negara-negara tuh pada berbondong-bondong untuk buat vaksinnya. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya. Memang COVID-19 tuh seberapa berdampaknya sih sama kehidupan kalian tuh? Terhadap keluargaku sih, puji Tuhan ya tidak terlalu berdampak. Tapi saya dengar cerita tentang orang-orang kehilangan pekerjaannya. Bahkan cari nafkah pun sulit. Keluargaku juga nggak terlalu terdampak sih. Tapi kebiasaan sehari-hariku jadi terganggu. Kayak misalnya harus sekolah dari rumah, nggak boleh keluar-keluar. Pokoknya cuma bisa di rumah aja. Kalau aku cukup terdampak sih. Karena bulan lalu kakekku itu meninggal karena terkena COVID. Wah, untung aja keluargaku ini nggak ikut tertular. Coba kalau tertular, bisa tambah repot nanti kan. Nah, keluargaku sekarang juga jadi jauh lebih waspada terhadap penularan COVID-19. Jadi nggak bisa keluar rumah sembarangan gitu. Kita udah berapa lama ya di rumah terus tuh? Kayaknya udah lama banget sih perasaan. Menurut kalian nih, kita udah berapa lama nih di rumah terus tuh? Menurutku sih kayak udah lama banget gitu sih. Coba tanya pembicara kita. Clear. Kita udah berapa lama sih? Kayaknya dari bulan Maret deh kita udah diliburkan. Wow. Maret tahun lalu kan? Iya. Wow. Berarti udah 1 tahun ya kita di rumah terus tuh. Betul. Aku dengar-dengar bulan depan ada vaksin mandiri tuh buat COVID. Semoga semua bisa kembali ke normal sih setelah vaksin dikeluarkan. Untungnya sekarang sudah mulai ada harapan karena sudah ada vaksin. Nah, pendapat kalian tentang vaksin ini gimana nih? Dengar-dengar sih orang berusia 18 tahun ke bawah belum bisa diberikan vaksin karena imunnya masih baik. Tapi kalau vaksin bisa diberikan untuk anak 18 tahun ke bawah, ya aku pasti bakal mau lah divaksin. Nah, udah pengen keluar rumah ini, bosan di rumah terus. Kalau dari pendapatnya BS sih, dari berita-berita yang aku baca,
penyebab anak di bawah 18 tahun nggak boleh divaksin itu gara-gara masih belum ada uji klinis untuk umur segituan. Jadi uji klinisnya ini katanya masih dilakukan. Jadi kita tunggu aja. Aku juga setuju aja kalau divaksin. Yang penting terjamin keamanan sama efeknya. Aku sih pro vaksin banget ya. Meskipun aku nggak bisa divaksin sendiri, orang tuaku akan berusaha dapat vaksin secepat mungkin. Karena menurutku, dengan mereka divaksin, mereka bisa melindungi orang di sekitarnya dan keluarganya sendiri. Aku juga rasa vaksin adalah hal yang tepat. Kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, selain itu, kita kan juga dapat menjaga keamanan orang lain yang lebih tua di sekitar kita. Nah, kalau dengar pendapat mereka dari tadi nih, kan mereka tuh setuju semua ya. Di sini ada nggak sih yang kontra kalau misalnya divaksin? Nggak ada ya kayaknya. Kayaknya nggak ada ya. Tapi. Kenapa kalian tuh yakin banget sih kalau sama vaksin ya? Kan Iya ada tuh. banyak berita, katanya tuh bakal ada efek samping kalau misalnya divaksin. Lalu ada yang bilang kalau misalnya nggak halal lah, nggak aman, dan lain-lain. Kalau begitu kan kayak resiko buat dimasukkan ke dalam tubuh itu lebih tinggi ya. Juga karena virus yang dalam vaksin tuh cuma dilemahkan dan bukan dimatikan. Jadi kan bisa membuat kondisi itu tambah memburuk. Ayo tuh, gimana tuh? Gimana ini? Ayo mulai dari PS. Menurutmu ya apa ini? Ya memang awalnya ragu sih buat divaksin, tapi ya gitu kan caranya, cara kerja vaksin pasti kan ada efek sampingnya. Jadi ya udah nggak khawatir lagi. Lagian kan keamanan sama kehalalannya sudah dijamin, sudah dipastikan oleh BPOM. Ya, aku setuju sih sama pendapatnya BS. Setiap vaksin kan memang ada efek sampingnya. Nggak ada yang 100% tanpa efek samping apapun. Pada dasarnya kan vaksin itu memang isinya virus yang dilemahkan. Terus vaksin ini juga sudah melewati berbagai uji klinis. Vaksin ini kan juga dipakai di beberapa negara lain. Kalau memang membahayakan, masa dipakai di seluruh dunia? Menurut Jonathan nih, gimana? Ya awal-awalnya aku juga curiga sih dengan efektivitas vaksin. Tapi setelah aku pikir matang-matang, vaksinnya kan udah melewati clinical trial dan udah diterima oleh ribuan orang di Indonesia. Jadi ya sekarang aku yakin bahwa vaksin nggak mungkin bermasalah. Saat awal-awal saya juga tidak seberapa setuju. Ya, tapi seperti ada buktinya, keefektifan hingga 95%, saya pun berpikir, kan tidak ada salahnya mencoba imunisasi. Saya setuju dengan pendapat Jonathan dan Randy. Lagi pula tidak ada salahnya juga kan jika kita mencoba vaksin tersebut. Nah, kalau kalian kan sudah setuju semua. Kalau misal nih, nanti vaksinnya tiba-tiba berbayar. Kalian itu tetap mau nggak sih? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting kan sudah aman kan, sudah bebas terjangkit virus. Yang penting terjangkau lah. Vaksin ini kan harus bisa diberikan ke semua orang. Lebih bagus lagi kalau gratis. Aku juga nggak ada masalah sih kalau bayar. Yang penting aman dan bisa beraktivitas seperti normal lagi. Saya sih mau saja. Saya rasa kesehatan jauh lebih penting daripada harta. Kalau menurut saya, tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu mahal. Wow, banyak banget ya yang mau, walaupun berbayar. Tapi dari range harga berapa nih yang rela kalian bayar buat vaksinnya? Kalau dari saya sih kurang dari Rp500.000, karena kalau lebih dari itu sih kelihatannya kok nggak worth it ya. Soalnya kan pemerintah nih bisa kasih gratis ke orang-orang, ke banyak orang. Nah masa yang lebih muda gini harus bayar lebih dari 5.000. Kalau aku sih mungkin
kisaran 100.000 sampai 500.000 sih. Aku sih rela bayar, asalkan harganya di bawah Rp1.000.000. Kalau saya sih rela bayar dari 1.000 sampai 1 juta rupiah. Tapi saya merasa bahwa pemerintah sebaiknya subsidikan menjadi harga yang terjangkau. Karena kan nggak semua orang sanggup menghabiskan uang yang banyak hanya untuk satu vaksin. Menurut saya, sebaiknya harganya kurang dari 1 juta rupiah, karena tidak semua orang sanggup untuk membayar. Nah, kita itu kemarin bikin Google Form buat survei tentang vaksin COVID. Dan beberapa respondennya masih kurang setuju nih buat divaksin. Kira-kira solusinya apa ya yang bisa dilakukan biar responden ini jadi berubah pikiran dan mau buat divaksin? Wah, kalau ada yang nggak mau divaksin sih, harusnya itu mereka tuh diyakinkan dengan akibat dari nggak divaksin. Biar mereka tuh jadi takut kena virus, kena COVID. Jadinya mereka kan akan berubah pikiran, jadinya mau divaksin juga. Menurut saya ya, pemerintah sebaiknya mempromosikan vaksin agar orang-orang tidak bersedia mau menimbangkan ulang kelebihan dan kekurangannya agar mencapai keputusan yang diinginkan. Nah, selain itu, saya merasa bahwa vaksin ini sebaiknya diwajibkan. Apabila ada orang yang tidak vaksin, kan akan menjadi bahaya bagi diri sendiri dan orang lain yang imun tubuhnya mungkin masih kurang kuat. Kalau menurutmu, Eh, Ju? aku setuju sih sama Randy, tapi bukan hanya pemerintah yang harus mempromosikan vaksin. Aku kira warga Indonesia akan jauh lebih yakin dengan vaksin jika banyak public figure dan selebriti mempromosikan vaksin COVID-19. Lalu, untuk melindungi anak-anak dan lansia, lebih baik jika orang yang menolak vaksin diberi denda oleh pemerintah. Menurut saya, orang-orang yang sudah divaksin bisa mempromosikan bahwa vaksin itu terbukti aman dan bisa meningkatkan imunitas kita dari COVID-19. Selain itu, saya dengar katanya pemerintah telah membuat peraturan bahwa siapapun yang menolak vaksin COVID-19 akan dikenakan sanksi. Mungkin solusi yang bisa diterapkan sudah dikatakan sama pembicara-pembicara lain ya. Tapi menurut saya pada akhirnya nanti pasti akan ada beberapa orang yang tetap tidak mau divaksin. Untungnya kalau sebagian besar orang sudah divaksin, nantinya akan menciptakan herd immunity, di mana nantinya kalau ada 1 dari 10 orang yang tidak divaksin, 9 orang tersebut dapat melindungi 1 orang tersebut. Jadi dari pendapat pembicara-pembicara kita malam ini, memang vaksin COVID-19 itu penting ya. Kami juga sudah membuat survei untuk daerah Surabaya dan hasilnya juga hampir sama dengan pendapat-pendapat pembicara kita ini. Menurut survei, sebanyak 66 dari 74 responden itu setuju, atau 89,1%. Terus sebanyak 8 dari 74 responden, atau 10,8%, menyatakan tidak mau divaksin. Sebagian responden berpendapat bahwa vaksin COVID-19 sangat diperlukan untuk mengakhiri pandemi ini. Selain itu, kami juga membuat survei tentang pendapat responden tentang vaksin yang berbayar dan kisaran harga yang mereka inginkan. Berdasarkan survei tersebut, 62 dari 74 responden atau 83,8% menyatakan bahwa mereka tetap ingin divaksin meskipun harus membayar. Range harga yang bersedia mereka bayar adalah yang di bawah 100.000 5,4%, yang dari 100.000 sampai 500.000 35,1%, yang dari 500.000 sampai 1 juta 5,4%, dan yang di atas 1 juta 6,8%. Dan 47,3% dari responden tidak menjawab. Jadi, kebanyakan mereka maunya sih dari 100.000 sampai 500.000 ya. Iya. Terus ya, menurut beberapa website yang aku baca, kayak CNN Indonesia dan national.kompas.com, itu mereka juga menyatakan lebih dari 50% masyarakat Indonesia itu sudah siap divaksin. Menurut CNN Indonesia,
Untuk tercipta herd immunity, dibutuhkan 70% atau lebih masyarakat Indonesia yang tervaksin. Kami berharap pemerintah dapat memberikan yang terbaik agar target ini bisa terpenuhi. Pastinya pemerintah juga membutuhkan bantuan masyarakatnya dong. Dari pembicara-pembicara kita tadi, kita sudah mengerti tentang manfaat vaksin COVID-19, sehingga kami berharap dengan ini, masyarakat Indonesia yang mau divaksin dapat meningkat. Nah, sekian dari podcast Mau Nggak Mau hari ini. Terima kasih untuk para pembicara yang sudah meluangkan waktu mereka untuk membuat podcast ini bersama dengan kami. Dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di @covidology.id dan share podcast ini ke teman, kerabat, keluarga, dan semua orang yang kalian tahu. See you next See you next time!